apapun yang terjadi, saya minta ASI ini punya kekuatan moral. Kalau ada wasit dan apapun, kita serang dalam arti kita ajak dialog pengurusnya, lalu kita tampilkan ke media massa bahwa si wasit ini tolong jangan pernah dimainkan dimanapun di Indonesia, tapi ditandatangani oleh ASI saja. Itu yang terus yang kedua, untuk menggalang kekuatan supporter generasi muda, saya minta begini Kang, bagaimana berkoordinasi dengan TNI Polri yang ada di daerah masing-masing. Jadi kita ada pembinaan gitu. Jadi ada pembinaan. Jadi dikasih sendiri. Jadi diadakanlah diseleksi calon tenaga keamanan gitu. Ya yang paling mulia karena tidak gitu. Dan satu lagi saya minta tolong yang tergabung di ASI diharapkan memakai narkoba atau minuman keras betul masuk ke lapangan supaya masyarakat tidak dirugikan. Demikian saja dulu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kalau di Facebook masuk ke inbox saya juga yang dari Kalimantan, dari Kaltim. Bagaimana nih, Mang? Kami injury time bisa berubah keadaan. Tinggal 5 menit lagi atau tinggal 3 menit lagi atau sudah mau habis bisa terjadi hal-hal aneh. Itu yang salah satu kelemahan perwasitan di sepak bola negeri ini. Kurang lebih ada kasus yang seperti itu. Jadi itu menjadi trigger kerusuhan-kerusuhan besar juga. Nah, PSSI minta ke ASI, ya wis, tolong kasih masukan bagaimana regulasi non teknis perwasitan supaya bisa fair. Kira-kira begitu. Jadi kita mau merumuskan, kalau ada masukan dari teman-teman silakan monggo masukannya, atau mungkin tukar cerita tentang perwasitan. Silakan dari teman-teman, kacamata sport kita aja sebagai supporter melihat pertandingan. Ya, seperti tadi permintaannya, kalau misalnya wasit ini jelek gitu ya, atau terlalu berat sebelah, dan boleh dibilang sama supporter itu dicap wasit kasih kartu merah aja gitu ya sama supporter. Nah ini apakah ASI harus meneruskan kan gitu kan kepada PSSI? Dan ini ya karena ASI ini adalah kita bentuk sebagai sesuatu yang netral, jadi kita bisa menilai, kita bisa mengkritik kiri kanan, dan yang lain juga bisa mengkritik keberadaan ASI juga, gitu kan. Jadi kita untuk saling kritik membangun bagaimana sepak bola di negeri ini maju ya, dan perubahan. Ya mungkin bagaimana nih rekan-rekan semuanya nih, kalau seandainya wasit, wah ini wasit ini udah nggak bener, kita kasih petisi supaya wasit tidak dimainkan lagi. Bagaimana nih pendapat teman-teman semua? Mas Nan, Bang Rian, Mbak Novita, yang lain. Masukan tentang wasit? Ya. Kalau saya gini, yang wasit itu penting gitu ya. Ya. Cuma kalau gini kita menurut saya itu lebih cenderung ke langkah ke depan kan. Justru kita langkah ke depan program-program. Betul. Sekarang sudah jam setengah 9, terus yang besok itu bisa gitu kita bicarain lagi. Usul yang penting sekarang kan gimana sih yang sini maunya ke depan gitu. Oke, paling tidak kita jawab bahwa waktu dan tempat untuk kita bisa masuk ke ranah PSSI dengan tataran persoalan perwasitan itu bisa kita intervensi. Pengertiannya lebih kepada aturan main lah, bagaimana wasit yang ideal. Terus kemudian ya poin terakhir dari Kang Zaki, persoalan keamanan, bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan TNI dan Polri, dan juga bagaimana kita membuat tim sebagai kontributor atau menambah tenaga keamanan gitu. Oke, cita-cita ke depan ASI sebenarnya jauh lebih cantik, bukan itu, tapi lebih kepada si rusuhnya gitu loh. Saya rasa teman-teman sepakat lah untuk bisa damai lah se-Indonesia. Asik kan kalau supporter bisa damai. Kisruh mulu kan merugikan kita juga. Kurang lebih gitu, Kang Zaki. Makasih. Ya, betul Mbak Novita, bahwa kita ini akan membahas kerja tim 11 langkah selanjutnya gitu kan. Ya seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa
ASI akan membentuk di Korwil ya seperti ini. Ya mungkin apakah Kang Heru Joko sudah datang belum ya? Ada hadir Kang Heru Joko? Belum? Ini juga zaman. Karena saya juga akan membawa nama Kang Heru Joko ini sebagai tim 11 dari satu yang kosong. Kang Heru Joko tokoh dari Viking Bandung. Dan itu agenda ASI yang saat ini sangat penting, yaitu untuk pemugaran makam pahlawan PSSI Insinyur Suratin yang dimakamkan di pemakaman umum Sirnaraga di Husein Sastra Negara. Jadi mungkin pada esok hari sekitar jam, bagusnya itu jam 10 pagi atau gitu, belum panas ya untuk kesana ya. Nah mungkin kita sama-sama kesana berziarah bahwa kita ini pecinta sepak bola masih menghargai pahlawannya pendiri PSSI yang ternyata terbengkalai atau dilupakan oleh para pengurus PSSI. Jadi kemarin saya pernah ngobrol dengan penjaga makamnya Pak Eman yang juga dipercayakan oleh ahli warisnya. Jadi segala sesuatu untuk pemugaran makam itu dipercayakan kepada Pak Eman. Kemudian kemarin saya udah ngobrol-ngobrol, ini berapa nih kira-kira dana yang dibutuhkan untuk pemugaran makamnya aja gitu kan. Jadi pemugaran makamnya itu dia pingin dengan memakai marmer hitam sehingga nanti tulisan bacaannya itu terbaca jelas, karena saat ini betul-betul buram. Dan mungkin ASI ya, makanya di sini kita bertemu, coba kita dengan usulan-usulan apakah kita membuat di sana monumen, misalnya riwayat daripada pendiri PSSI ini, nanti kita buatkan riwayat itu di makam itu. Jadi setiap yang berziarah mengetahui riwayat berdirinya PSSI gitu. Bagaimana untuk pembuatan riwayat PSSI di makamnya Pak Suratin ini, almarhum Suratin, keberatan tidak? Untuk sejarah singkatnya gitu kan. Jadi bukan di batu nisan, tapi kita bikin seperti apa ya? Ya papan, tapi tentunya dari tembok juga gitu kan, yang prasasti yang tidak cepat rusak dimakan waktu gitu kan. Bagaimana untuk usulan ini, apakah setuju atau bagaimana? Nanti kita bisa lihat sejarahnya. Kemudian untuk pembuatan Mercedes itu sudah barusan kita bahas, kebetulan usulannya juga sangat bagus. Dan untuk penggalangan dana ASI, karena kita saat ini baru bisa mengumpulkan 1 juta rupiah, karena ternyata ASI mau tidak mau pada setiap pertemuan atau nantinya kegiatan kita akan membutuhkan biaya, mau tidak mau ya, ternyata kita membutuhkan. Dan selama ini kita memang namanya militan, keluar dari kantong kita masing-masing. Ya alhamdulillah dengan keikhlasan hati kita bisa bertemu walaupun di Jakarta atau di Bandung tanpa ada yang membiayai. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Ini bahwa kita ini, oh iya, kita pingin supporter ini pingin bersatu, pingin damai dengan satu visi misinya gitu kan. Nah ini
untuk penggalangan dana, mungkin ada usulan-usulan bagaimana caranya menggalang dana untuk ASI ini, karena nanti ASI mungkin kita akan sudah kita pikirkan, kita rencanakan untuk akhir tahun ASI akan mengadakan award, yaitu pemberian penghargaan buat pemain, wasit atau pelatih atau klub terbaik di Indonesia pilihan supporter. Nah, ini bagaimana ini kita mendapatkan dana itu, dan mungkin kita nanti bisa bekerja sama misalnya dengan sponsor dari salah satu telekomunikasi. Sekarang banyak ada XL, ada Simpati, ada apa, bagaimana dengan pengeluaran misalnya kartu perdana ASI misalnya gitu kan, dengan logo ASI, bahwa ASI dengan misi-misinya begini, nanti ASI kita bikinkan jinglenya yang mungkin bisa mendapatkan dana. Jadi untuk sementara ini kita mengetuk hati para donatur untuk pemugaran makam ini. Jadi kita telah umumkan atau kita coba sebarluaskan saat ini melalui Facebook dan Twitter. Jadi mungkin ya kalau kebetulan ada rekan-rekan dari media mungkin bisa juga ikut menyampaikannya gitu kan. Ya silakan kalau ada yang mempunyai usulan untuk penggalangan dana ini dari mana, ya silakan Mas Ronald Dikot. Iya, kalau kita dana, gimana kalau kita Hola, señora Eva, amigo, ¿cómo está? ¿Está todo bien? Maksudnya pribadi, supingos, pada nyorocos. Masalah dana, gimana kalau setiap ada pertandingan bola, umpamanya nonton bareng lah, acara nonton bareng umpamanya bunyi, asing ngadain nonton bareng, ya dia acara nonton bareng tuh penggalangan dana secara ikhlas itu baru umpamanya ada nonton bareng, ya apalah, gak usah lokal mau dunia mau apalah, asing ngadain nonton bareng sambil cari dana gitu. Gimana kalau begitu? Itu juga asing aktif ada nonton bareng gitulah, tapi cari dana. Begitu aja. Primos, adios, amigos. Menarik sih. Saya coba rumuskan usulan dari Ronald Dikit bahwa berarti kurang lebihnya seperti ini. ASI mengadakan event-event nobar, lalu kemudian mungkin ada istilah charity on site mungkin ya, atau katakanlah penggalangan dana saat itu juga. Bahwa di dalamnya juga disikan bahwa ASI itu ada dan eksis dan beranggotakan juga perwakilan dari supporter-supporter se-Indonesia. Dan untuk penggalangan dana sendiri itu bisa diundang mungkin dari artisnya, sponsor dan lain-lainnya. Mungkin itu aja. Iya. Jadi kita bisa bekerja sama dengan beberapa elemen media. Ada One Stop Football, ada Planet Sepak Bola, dan media-media lain. Di sana kita bisa ada istilahnya tawar. Menurut aja untuk sebuah pertandingan itu dibayar kan? Ada hak siar. Nah itu kalau tanpa penonton sepi kan? Nah kita harus punya posisi tawar di sana. Untuk media ada keterlibatan karena media saat ini kan pengemasannya dalam modal. Jadi pemilik media harus ada kepedulian terhadap supporter, terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Nah yang kedua mengenai penggalangan dana juga, ASI harus mempelopori tentang masalah biografi Suratin. Gagas dari ASI itu untuk membukukan Suratin, riwayat hidupnya, langkah-langkah sampai Suratin mendirikan PSSI. Nah kalau untuk di makam itu
itu ada kita harus membentuk dari keramik atau dari tembok. Itu riwayat singkat dari mulai dia lahir sampai dia wafat, tapi ada prestasi tahunnya dan tahun ininya. Nah, itu kita bisa tata letak dengan sangat bagus secara teknisnya. Itu pun akan menjadi daya tarik dan akan menjadi magnet bahwa tokoh sepak bola ada di sini, ada di Jawa Barat, dan mungkin dari setiap supporter yang ada di seluruh Indonesia itu bisa berkunjung untuk atau bisa berziarah. Ziarah itu menjadi sebuah wisata sejarah kita. Kita akan kemas juga menjadi sebuah potensi yang sangat baik untuk kemajuan sepak bola kita. Karena kata Bung Karno kalau kita kutip jas merah, jangan suka melupakan sejarah. PSSI saat ini melupakan sejarah. ASI harus menjadi pelaku sejarah, terobosan baru untuk kemajuan sepak bola kita. Terima kasih. Tim 11 akan menyediakan waktu dan tim yang akan menulis nanti yang intens terhadap itu. Mungkin juga kalau ternyata Kang Nunung dengan senang hati kita menerima kalau ada masukan dalam bentuk tulisan, formatnya seperti apa, kita terbuka. Apalagi bisa terlibat, makasih banyak. Ini akan kita laksanakan secepat mungkin, ya akan kita realisasikan. Kemudian persoalan, kemudian di sana nanti kita bikin prasasti sebagai riwayat singkat, ada tulisan sejarah pendek, itu juga luar biasa. Ya artinya nanti akan ada fungsinya bahwa terjawab sudah jas merah. Kedua, akhirnya kita punya museum, gitu. Ya kan, itu jadi objek wisata pastinya ya untuk para supporter. Oke, terus kemudian persoalan penggalangan dana ke media, memang kita coba lagi sharing dengan beberapa media. Ya boleh saya sebut beberapa media ya, Metro TV, terus kemudian Soccer, beberapa tabloid, terus kemudian juga kita lagi berkolaborasi dengan salah satu penggiat sepak bola nasional dengan portal barunya 90.net karya Roy Romero. Itu nanti juga kita buka salah satu portal atau portal alternatif yang membahas sepak bola nasional. Ya artinya bahwa terobosan-terobosan pencarian